Tiga. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Najismawati, mahasiswa PPG dari Universitas Subhanka, PPG dalam jabatan tahun 2023. Izin mewawancara Ibu ya Bu. Silakan. Nah di sini saya khususnya dan rekan-rekan gitu ya Bu. Di sini kan sudah mengidentifikasi dari masalah-masalah yang biasanya terjadi dalam kelas gitu Bu. Nah salah satunya masalahnya itu adalah siswa merasa kesulitan belajar seperti itu. Jadi mereka sulit dalam menyerap pembelajaran khususnya matematika gitu. Iya. Nah menurut Ibu apa saja sih faktor penyebabnya sehingga siswa merasa seperti itu? Baik, memang setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan mempunyai gaya mengajar yang berbeda, gaya belajarnya yang berbeda-beda. Ada yang memang kinestetik, ada yang visual, ya. Nah, sebagai guru ya, tentunya kita guru di dalam kelas pun mempunyai beberapa gaya ya dalam mengajar ya. Nah, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tentunya ini tidak hanya bersumber dari siswa. Kita harus mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, masalah tentang kesulitan itu bisa bersumber dari gurunya itu sendiri, bisa bersumber dari siswanya, juga mungkin bisa bersumber dari kepala sekolah dan mungkin dari sarana-prasarana yang ada. Jadi kita harus identifikasi juga. Oh ya, kita bisa melakukan wawancara kepada siswa, juga mungkin melalui orang tua juga, ya. Faktor-faktor dari kesulitan-kesulitan itu penyebabnya adalah dari berbagai macam, baik itu guru, kepala sekolah, sarana dan orang tua. Gitu. Nah untuk mengatasinya, ya tadi kita setidaknya bisa melihat bagaimana sih karakteristik anaknya sebenarnya, yaitu biasanya di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran kita mengadakan yaitu adanya tes diagnostik, yaitu tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan siswa gimana, bagaimana karakteristik siswa, gaya belajarnya seperti apa, itu setidaknya apa dia bakatnya, kemudian minat belajarnya, minat apa itu bisa kita ketahui. Nah otomatis untuk itu kita harus mengadakan pembelajaran diferensiasi perbedaan ya. Setiap anak berbeda, walaupun mungkin saat ini di SD negeri masih belum bisa dilaksanakan pembelajaran diferensiasi yang sebenarnya, karena kita satu kelas masih 32, gurunya yang memegang satu. Nah itu kesulitan kita. Ya, tentunya itu tadi kita untuk mengatasi kesulitan itu kita harus melihat berbagai hal. Nah, jadi faktor-faktor yang memang benar-benar itu menjadi kesulitan bagi anak, baru yang kita ambil sebagai tindakannya. Nanti apa sih tindakan yang harus kita ambil, tindak lanjutnya setelah kita mengidentifikasi itu semuanya. Ada prioritas masalah yang memang harus kita tingkatkan. Terima kasih Bu. Untuk yang selanjutnya biasanya terjadi masalah nih Bu antara komunikasi guru dan orang tua, walaupun tidak semua gitu ya Bu, tapi terkadang ada orang tua yang susah diajak berkomunikasi. Nah, itu menurut Ibu faktor-faktornya apa saja? Ya betul, kita merupakan satu komunitas ya, antara orang tua, guru, siswa dan kepala sekolah. Itu ada satu komunitas di mana itu harus saling kolaborasi. Walaupun kita sudah melakukan pendekatan, adanya sosialisasi, adanya komunitas melalui WA, melalui grup-grup medsos ya, tapi memang kadangkala masih tetap ada yang namanya miskomunikasi. Sebenarnya permasalahan itu biasanya timbul karena miskomunikasi. Jadi mereka kurang memahami apa yang memang sudah jadi keputusan atau memang mereka tidak mau tahu gitu. Nah, jadi miskomunikasi ini yaitu sebenarnya itu terjadi karena tidak saling terbuka. Kemudian mereka kadang orang tua ya, saat kita mengadakan sosialisasi, kita mengadakan tanya jawab, ayo Bapak Ibu silahkan ngasih masukan kepada sekolah. Nah, apa yang memang jadi permasalahan putra putrinya, mereka cenderung diam. Tapi di belakang itu yang mereka kadang ngumpet di belakang, ngumpet istilahnya berbicara di belakang. Nah itu yang menjadi jadi antara orang tua dengan guru atau sekolah miskomunikasi. Tapi
biasanya tindakan yang kita ambil adalah pertama kita tanya kepada gurunya atau langsung kita panggil orang tuanya ya. Orang tuanya kita pendekatan secara kekeluargaan. Walaupun kita dalam pendekatan itu kita tidak langsung menjurus pada masalah itu, tapi kita pendekatan mungkin orang tua ini sedang ada permasalahan apa, kita tanyakan dulu kabar baiknya dulu. Nah, dari kabar baiknya dulu, bagaimana keadaan di rumahnya, bagaimana putra putrinya, anaknya di rumah seperti apa. Setelah kita masuk ke mereka enak enjoy, baru kita masuk ke permasalahan tersebut. Nah, alhamdulillah selama ini orang tua setelah kita kasih penjelasan itu mereka akan paham. Oh iya Bu, ternyata saya salah gitu. Makanya kita mengingatkan Bapak Ibu kalau ada permasalahan tolong komunikasikan dengan komite. Kalau memang komite tidak bisa menyelesaikan silahkan datang ke sekolah. Nah itu alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Terima kasih Ibu. Untuk yang selanjutnya, terkadang guru-guru itu masih kesulitan gitu Bu dalam menerapkan model-model pembelajaran di dalam kelas. Nah, menurut Ibu faktor-faktornya apa Bu? Oke, memang ya apalagi sekarang ini ya kita masuki era namanya era digital, terus kita masuk ke dalam kurikulum merdeka. Nah, memang masih banyak Bapak Ibu guru yang memang kurang paham itu apa sih kurikulum merdeka ya. Nah, bagaimana sih pembelajarannya seperti apa? Nah, tentunya kita yang pertama adalah kita mengadakan sosialisasi ke guru. Kemudian kita untuk peningkatan mereka itu kita mengadakan adanya IHT, in-house training. Nah, setelah in-house training kita biasanya kalau memang guru masih kesulitan, kita akan mengadakan itu istilahnya tutor sebaya. Bagi guru-guru yang sudah melaksanakan pelatihan di luar, diusahakan untuk menularkan kepada teman-temannya. Itu kita harapkan gitu juga. Kemudian juga setiap minggu sekali biasanya kita di hari Jumat kita ngumpul. Ayo Bapak Ibu kita refleksi pembelajaran yang baik di kelasnya apa, tolong tularkan ke teman-teman. Nah, juga refleksi tentang cara menangani anak. Nah itu rutin bulanan kita secara keseluruhan kalau 1 bulan. Kayak awal rutin sharing ya. Jadi kita sharing ya untuk itu, terus mengajak guru tersebut untuk mungkin lebih lagi belajar mengikuti pelatihan di luar. Itu jadi kita memang ya untuk guru, tidak semua guru memang punya kemampuan yang sama ya. Jadi walaupun sudah diberikan pembelajaran yang sama, pelatihan sama, tapi ada yang belum bisa menyerap. Nah, tapi kita jadi sharing dengan teman siapa yang memang sudah paham untuk memberikan pelatihan atau penularan ilmunya kepada teman yang lain. Baik Bu, yang terakhir di sini terkadang siswa itu masih kesulitan menyelesaikan soal-soal hoax. Faktor-faktornya. Sebenarnya bukan hanya siswa ya, kita guru pun ya. Guru termasuk kami mungkin yang kepala sekolah juga memang walaupun kita sering menanamkan kepada mereka, ayo Bapak Ibu kita harus memberikan pembelajaran hot. Jadi untuk melatih siswa supaya berpikir kritis, mereka lebih kreatif dan pemahamannya lebih baik, terutama apalagi tentang numerasi ya, prosedural, konsep itu memang masih sangat dalam hal pemecahan masalah terutama ya. Nah itu tentunya yang kita harus memberikan mereka, pertama kita harus gurunya terlebih dahulu, apakah guru ini sudah paham atau belum tentang konsep bilangan, konsep perkalian pun ada guru yang memang belum paham. Kita samakan persepsi dulu ke guru tersebut. Nah setelah itu baru kita lihat pembelajaran guru di kelas seperti apa, memberikan sebagai fasilitatornya seperti apa. Nah, kalau guru berperan sebagai fasilitator benar-benar, tentunya siswa yang akan aktif. Aspirasi dari siswa yang tanya, tapi memang di sekolah SD 01 pagi ini masih untuk numerasi atau literasi memang aspirasi anak masih agak susah untuk mengungkapkan ya. Jadi karena kita mengharapkan aspirasi anak dan pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah aspirasi datang dari anak. Nah kita hanya sebagai fasilitator. Nah itu memang masih banyak kesulitan, tapi kita sebagai fasilitator, sebagai kepala sekolah memotivasi guru, mendorong mereka untuk tetap memberikan pelayanan kepada siswa. Kemudian bagi siswa-siswa yang memang punya kesulitan agar diberikan pelayanan yang maksimal.
Mungkin tidak bisa di saat belajar, bisa juga di saat setelah mereka pulang sekolah luangkan waktu. Jadi untuk anak dalam penyelesaian masalah itu kita ada gerakan literasi, ya, gerakan literasi 15 menit sebelum baca. Kemudian dalam 1 bulan ada literasi bersama. Jadi dari semua penjaga sekolah, guru membaca bersama-sama. Nanti perwakilan dari guru untuk menceritakan hasil bacaannya, kemudian dari siswa seperti itu juga. Itu salah satu untuk menangani kesulitan dalam hal pemecahan masalah. Ya, kita sekarang itu harus memberikan pembelajaran secara kontekstual kan. Dari bahwa belajar tidak hanya dari buku. Belajar tidak harus ada guru. Dimanapun kita bisa belajar. Dengan sehelai daun pun kita bisa belajar. Itu yang memang harus kita terapkan kepada anak-anak. Jadi anak kalau sudah terbiasa mereka komunikasi, terbiasa memecahkan masalah, insya Allah anak itu akan terbiasa. Jadi dengan mudah penyelesaian masalahnya. Karena sekarang ini memang pembelajaran hot yang memang high order thinking, mereka masih cenderung maunya soal yang singkat. Padahal high order thinking kan udah paling nggak udah tingkat 3 tingkat ke atas kan, C3 ke atas kan. Nah itu yang belum bisa diituin. Jadi kita harus tetap melatih guru juga siswa untuk pertama pembelajaran harus hot, kemudian penilaian pun kita harus hot. Nah kalau sudah terbiasa, insya Allah si anak lama-lama akan bisa gitu. Jadi untuk pembelajaran hot kita memang harus terus didorong, kita latih dengan soal-soal yang memang hot dan pembelajarannya juga harus hot. Baik Ibu, sekian pertanyaan dari saya, sangat inspiratif sekali ya Bu. Banyak solusi-solusi yang diterapkan oleh Ibu sebagai kepala sekolah. Di sini masukan bagi saya untuk menyusun identifikasi ya Bu. Saya sebagai mahasiswa PPG UHAMTA mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Sama-sama, insya Allah kalau memang ada yang memang perlu kita diskusikan, kita sharing, kita sama-sama sharing aja ya, tidak usah sungkan-sungkan. Ya, selamat, mudah-mudahan sukses lah. Amin, terima kasih Ibu. Ayo sama-sama.